Oke, kali ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita berikutnya. Di sini kita akan melakukan yang namanya tag ya. Kemarin kita sudah lihat bahwa ada telnet di server, tapi sebelum itu kita akan coba install dulu telnetnya bagi yang belum bisa menginstal telnetnya. Sebenarnya nggak susah. Ini kita bisa browsing gimana install telnet di CentOS. Nah, jadi kita install telnet di CentOS, walaupun tidak direkomendasikan ya. Telnet itu tidak ada, makanya default bawaannya Linux itu tidak ada telnet karena tidak di encrypt datanya. Nah ini ya, pertama kita lihat dulu telnetnya ada apa enggak. Nah, ini telnet itu RPM package-nya, makanya kita lihat dulu ada apa enggak telnetnya. Kalau nggak ada langsung kita install. Nah, jadi ini kalau misalnya ada, sini saya clear dulu ya. Nah, ini kita bisa cek RPM QA. Ini grep telnet. Nah ini telnet udah ada nih ya. Kalau belum ada kita tinggal install ini aja doang, yam install. Nah gitu ya. Ini kalau belum ada kita install, atau saya mau perbarui boleh aja sih sebetulnya ya. Tinggal yam install telnet server telnet. Nah ini udah diupdate ya nih. Nah selanjutnya kita harus buat, nah ini juga amannya dari telnet yang ada di Linux. Dia tidak bisa langsung root ya. Coba kita coba ya. Nah, oh ya, sebelumnya telnetnya kita ada telnet client ya. Kita bisa menggunakan si putih, atau juga kita bisa menggunakan telnet bawaannya Windows. Ya. Kalau telnet bawaannya Windows berarti kalian harus mengaktifkan terlebih dahulu. Nah, di sini di control panel. Terus di sini ada ini ya, program. Terus di sini ada program yang fitur. Sini ada Windows fitur. Nah, ini kita tinggal cari aja services telnet client. Nah, ini kalau belum kita checklist. Terus ini kita juga bisa aktifkan telnet servernya. Ini nanti kalau misalnya kita akan jadikan si Windows ini menjadikan server nanti ya. Nanti kita juga akan buat seperti itu ya. Sekarang servernya Windows dulu. Nah, ini kalau Windows telnet client kita checklist sudah. Oke, selesai. Nah, sekarang saya mau yang simpel dulu aja. Saya di sini menggunakan putih. Ya, telnetnya juga portnya masih 23, masih default yang tadi hasil scanning kita. Ya, sekarang kita coba login telnet. Nah, dia. Nah, ini kalau misalnya kita langsung pakai root, apa bisa? Nah, tidak bisa ya. Jadi kita harus menggunakan user yang bukan root. Saya kalau nggak salah udah buat user ya. Coba saya lupa nih. Nah, ini saya udah buat user. Ya, buat user gampang ya. Saya misalnya buat user lagi dulu nih. Saya contohkan terlebih dahulu. Saya membuat user. Misalnya di sini saya membuat user add. Misalnya saya kasih nama admin. Oh, admin sudah ada ya. Saya kasih nama misalnya administrator deh. Administrator. Oh, ini juga udah ada. Nah, misalnya saya kasih nama staff IT. Nah, kita kasih password staff IT. Passwordnya misalnya 123 4 5 6 7 8 admin.
1 2 3 4 5 6 7 8 admin. Nah, walaupun passwordnya sudah dikombin huruf sama angka ya, tapi tetap pasti bisa kita intip. Oke, udah. Ini sudah dibuat. Sekarang ini saya new session terlebih lagi. Ini yang ini saya close aja. Ini saya aktifkan lagi telnetnya 137.100 ya, saya login menggunakan stub ID tadi 1 sampai 8 admin. Nah di sini saya nggak perlu ribet-ribet, saya juga nggak perlu jalankan Kali Linuxnya. Di sini saya sudah install file software yang namanya Wersak ya, atau tools Wersak ini dipakai untuk membaca atau mengintip paket-paket ketika proses triwa handshake ya. Sebenarnya tools ini bukan buat hacking, sebenarnya tools ini untuk menganalisa jaringan gitu, tapi bisa dipergunakan untuk melakukan pengintipan paket ya. Nah ini saya mau di sini ya, kalau kita baca di sini ada kayak detak jantung ya, nah, bisa dibilang begitu ya. Nah ini berarti aktif ya, yang terkoneksi ke jaringan. Ini ada wifi sama ada LAN-nya mati ya, LAN-nya mati, ada logback nih, ada logback yang hidup. Nah jadi di sini ada beberapa Ethernet yang aktif ya. Logback itu pernah saya aktifkan ya di sini. Kalau misalnya kalian nggak ada logback ya nggak masalah sebetulnya. Nah ini dia VirtualBox wifi, LAN-nya mati, nggak terkoneksi ke jaringan, unplug, sama si logback-nya aktif. Nah di sini saya nggak perlu ya, wifi-nya nggak perlu saya scan, berarti di sini hanya bagian kabel aja wired ya, berarti VirtualBox aja yang saya akan pergunakan untuk melakukan scan, karena si ini juga server itu berada di VirtualBox only yang mempunyai network ini ya, 137.0 ini. Nah ini networknya ya, berarti yang akan kita pergunakan yang ini ya. Sekarang kita scan. Kita tunggu scan-nya. Nah di sini kita bisa baca sedikit, sini ada source, berarti source-nya adalah si komputer Windows saya 137.1 ke di sini berarti ke server. Nah kita tunggu, ada source yang 137, ini 137 berarti PC saya nih ya sedang telnet ke server itu 137.100. Nah jadi poinnya gitu aja. Kita tunggu ada atau tidak, atau bisa kebaca atau tidak ya proses intipan ini. Nah 137 udah mulai kebaca nih, tapi belum membaca arah paketnya ke atau tujuannya ke 137.100. Nah sebenarnya cukup aman ya kalau begini. Masih belum. Protokolnya. Nah, ini kita bisa browsing lagi SSDP itu apa, bisa kita cari tahu ya sebenarnya di internet, kita bisa browsing SSDP itu apa. Itu dia mengarah ke HTTP. Ini MAC address.
Nanti source MAC address harusnya kita hapus saja kalau mau cuman IP. Jadi yang di capture yang MAC addressnya kita hilangkan, bisa seperti itu ya kalau kita mau. Ini 137 source 137 ke UDP. UDP itu bisa jadi DNS. Sini kita belum nemu nih. Nah, untuk mempercepat kita close, kita coba lagi. Sekarang saya akan mencobanya. Wah, ini ada nih, baru kebaca nih. Ada ya. Nah, ini 23 Vin CK. Nah, baru kita close baru muncul dia. Oke, nggak apa-apa, kita cek nih. Nah, ini dapat nih 23. Ini juga dapat juga 23. Tapi yang kita baca yang ini ya, yang dia Vin ACK ini kan balasannya. Nah, ini kita klik. Sini kita follow, di sini ada TCP stream. Sorry, ini belum muncul karena tadi kita close. Kita login lagi, tapi saya di sini login telnetnya, saya menggunakan telnet kliennya Windows. Jadi telnet saya masukkan 192 168.137.100. Nah, di sini tadi stop 80 passwordnya tadi. Nah, ini kombinasi root angka dan udah banyak passwordnya. Nah, kita coba lagi follow upstream. Belum ya, mau baca. Ini saya close dulu. Nah, ini yang terbaru ya. Ini banyak yang terbaru nih. Kita bisa filter sini. Langsung kita ketik aja telnet atau port 23. Ini langsung telnet aja ya. Ternyata karena 23 terlalu tidak spesifik. Ya, saya telnet. Nah, ini muncul semua telnetnya. Nah, 137.100. Coba follow upstream. Nah, ini dia. Nah, ini dia, kita tahu usernya adalah staff. Nah, ini kita hilangkan aja S-nya. Satu staff IT. Passwordnya nih kebaca, walaupun kombinasi huruf sama angka tetap kebaca karena dia bentuknya plain text ya, tidak di encrypt untuk telnet. Nah, ini berbahayanya kalau kita pakai telnet. Nah, seandainya, tapi ini masih aman karena yang kita dapatkan adalah user sama passwordnya bukannya root. Nah, coba kalau kita di sini login lagi, tapi kita yang tadi ya, tetap yang tadi, tapi kita naikkan dia jadi root. Surut. Oke, ini saya udah jadi root. Oke, ini saya close lagi. Di sini saya filter lagi telnet. Nah, biar dapat yang terbaru di atas. Follow upstream. Nah, dapat nih ya. Root
passwordnya root. Nah, misalnya root ini saya rubah. Nah, ini yang berbahaya ya. Oke, kita misalnya saya rubah pas pd root, nggak root lagi. Misalnya saya rubah yang susah, misalnya saya kasih password misalnya begini deh. Saya kasih rubah admin 321 admin 321 add. Nah, ini password sudah berubah, password rootnya. Kita tes lagi root. Kalau pakai yang lama, oke, tidak. Kita pakai admin 321 add. Nah, ini masuk. Sekarang kita jalankan telnet lagi yang tadi. Ini saya exit, saya login lagi sebagai root, masukkan admin 321 add. Nah, ini udah. Sekarang kita lakukan scanning lagi. Dicoba lihat lagi, follow. Nah, ini tetap kebaca ya, root admin 321. Wah, jadi ini bahaya sekali ya. Jadi ketika kita login menggunakan telnet dan kita loginnya juga langsung pakai root ya, masuk terus kita di situ maksud menjadikan user biasa menjadi root, nah tetap jadi bisa kebaca ya. Jadi itu ya kelemahan dari telnet yang tidak di encrypt. Oke, berikutnya nanti kita akan cari lagi kelemahan-kelemahan dari server yang sudah kita bangun tadi ya. Terima kasih atas perhatiannya. Pertemuan kali ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.